jauh dari waktu di Tuhan Yesus ditangkap ini, Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus sudah tahu kalau dia akan ditangkap. Tadi kita juga melihat di bagian awal film ini, ketika Yesus meminta para muridnya untuk berdoa, para muridnya kebingungan melihat Yesus dan berkata, Yesus terlihat ketakutan dan Yesus ada pernah berbicara kepada mereka akan mengenai suatu bahaya, akan mengenai adanya pengkhianatan. Dan memang kalau kita melihat di Alkitab dengan cermat, kita melihat di banyak tempat. Di sini saya ada cantumkan, baik di Matius maupun di Markus maupun di Lukas dan termasuk juga di Injil Yohanes, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa dan bahkan akan dibunuh. Tuhan Yesus bahkan sampai memberitahukannya 3 kali kepada para muridnya. Itu sebabnya di tiap-tiap Matius, Markus, Lukas kita melihat ada 3 kali pemberitahuan. Dan tempatnya jaraknya juga cukup berjauhan satu dengan yang lain. Dan bahkan dalam Injil Yohanes kita juga sudah boleh melihat bahwa di Yohanes pasal 13 kita melihat juga bahwa Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa yang mengkhianati dia itu adalah salah satu dari ke-12 murid, yaitu Yudas. Nah, disinilah yang menariknya. Walaupun Yesus sudah tahu akan adanya bahaya yang akan dihadapi, Yesus sudah tahu akan adanya murid yang mengkhianati dia, Yesus sudah tahu dia akan ditangkap dan bahkan akan disiksa dan bahkan akan disalibkan. Tetapi kita melihat di sini, Yesus dengan sengaja memilih untuk memberi diri ditangkap, memberi diri disiksa, dan bahkan memberi diri disalib. Yohanes pasal 18 ayat 1 dan 2 berkata bahwa Tuhan Yesus setelah selesai perjamuan makan malam yang kita biasa sebut sebagai perjamuan makan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajak para murid pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu taman yang ada di seberang sungai Kidron, suatu taman di mana dia sering pergi ke sana. Suatu tempat yang dikatakan di ayat 2 bahwa Yudas sang pengkhianat itu juga tahu tempat tersebut, karena memang Yesus biasa membawa para murid, termasuk Yudas, pergi ke tempat itu. Artinya Yesus sudah tahu yang akan mengkhianati adalah Yudas. Yesus juga sudah tahu bahwa dia akan ditangkap. Yesus juga sudah tahu bahwa dia akan dikhianati. Tapi Yesus tetap pergi ke tempat di mana dia sering pergi. Yesus tetap pergi ke tempat di mana Yudas tahu Yesus juga sering pergi ke situ. Artinya Tuhan Yesus memang memilih untuk ditangkap. Yesus memberi diri untuk ditangkap. Di dalam Injil Yohanes memang tidak diceritakan secara mendetil apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani ini. Tapi di bagian-bagian Alkitab yang lain, dalam kitab Injil dan bahkan juga seperti dalam film yang tadi kita sudah lihat, kita mengetahui apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dia di Taman Getsemani ini adalah datang untuk berdoa. Dan memang diperkirakan biasanya dikatakan di situ Yesus sering pergi ke sana, tentu adalah juga untuk berdoa di situ. Dia datang di sana untuk berdoa. Dia tahu ada bahaya, dia tahu ada pengkhianatan, dia tahu ada jebakan bagi dia. Tapi Yesus tidak lari. Justru dia mempergunakan kondisi sulit yang sedang dia hadapi itu untuk datang kepada Bapa, untuk berdoa kepada Bapa. Nah, inilah boleh menjadi satu teladan buat kita. Ketika kita tahu kita dalam bahaya, ketika kita tahu kita sedang dikhianati, ketika kita tahu kita sedang diperlakukan tidak adil, mari kita meneladani seperti Yesus. Pergi ke tempat kita sering pergi. Pergi ke tempat kemana kita seharusnya pergi, yaitu kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Dan kita melihat di dalam doanya Tuhan Yesus ini luar biasa sekali. Yesus memang adalah Allah, tetapi dia adalah Allah yang menjadi sama dengan manusia. Artinya kalau dia adalah Allah yang sama dengan manusia, ketika dia mengalami satu ketakutan, itu dia memang benar-benar takut. Ketika dia harus menghadapi satu bahaya, dia memang khawatir, dia memang takut karena dia adalah manusia. Ketika dia dipukul, maka dia akan mengalami rasa sakit. Ketika tangannya ditusuk dengan paku, dia juga akan merasakan sakit yang luar biasa. Karena dia memang Allah, tetapi dia adalah juga Allah yang menjadi sama dengan manusia.
Sama, artinya juga sama-sama merasa sakit, sama-sama menderita. Seperti kalau manusia disiksa, manusia dipaku, itu pun sakit. Itulah juga yang Yesus hadapi. Itu sebabnya Passion of the Christ menggambarkan dengan cukup baik bagaimana pergumulan Yesus di taman Getsemani itu. Alkitab mengatakan dia begitu bergumulnya sampai keringatnya itu peluhnya sampai seperti darah. Karena memang ini suatu pergumulan manusia yang bergumul antara dirinya sendiri sebagai manusia ingin supaya tidak perlu menderita. Tetapi dia juga menyadari dia datang ke bumi ini adalah untuk mengerjakan karya keselamatan buat manusia. Dan caranya memang hanya ada dengan mati di kayu salib. Maka dia bergumul, mau pilih aman, mau pilih enak, atau mau pilih lakukan kehendak Tuhan. Mau pilih jalan yang enak atau mau pilih jalan sengsara. Dia begitu bergumul. Dia katakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada. Tapi kemudian dia sebagai manusia yang taat kepada Allah, dia juga berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Nah, inilah juga yang seharusnya menjadi doa kita. Melakukan kehendak Allah memang tidak pernah merupakan satu hal yang mudah. Melakukan kehendak Allah pasti merupakan hal yang sulit. Dan itu akan menjadi satu pergumulan, menjadi satu perjuangan buat kita. Perjuangan melawan diri sendiri. Karena diri kita sebagai manusia seperti Yesus juga ingin lepas, ingin gak usah menghadapi yang sulit-sulit. Tetapi kita sebagai orang yang mengikut dan melayani Tuhan, mari kita juga belajar seperti Yesus. Bergumul dalam doa dan kemudian mengambil keputusan untuk mengikut kehendak Tuhan walaupun itu susah adanya. Dalam film ini ada digambarkan sesuatu yang memang tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi saya rasa itu juga sesuatu penggambaran yang sangat realistis dalam kehidupan kita mengikut dan melayani Yesus. Yaitu ketika Yesus berdoa, ketika dia sedang bergumul melakukan kehendak Tuhan atau tidak, di situ ada oknum yang menggoda dia. Ada ya tadi ya, seperti wanita yang menggoda dia, yang mengatakan, kamu tidak sanggup melakukan. Lai, berkali-kali ya. Itu dalam bahasa Aram. The Passion of the Christ itu bahasanya menggunakan bahasa Aram. Artinya tidak mungkin kau melakukannya. Itu terlalu berat. Misi yang kau emban begitu luar biasa, tetapi begitu berat juga. Engkau tidak mungkin melakukannya. Itulah godaan iblis kepada Yesus. Dan itulah juga godaan yang iblis akan berikan juga kepada kita ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau mengikut Tuhan. Jadi kita melawan diri sendiri dan kita juga melawan iblis yang menggoda kita. Sekali lagi memang ini tidak ada di dalam Alkitab, jadi ini bisa dibilang hanyalah penggambaran untuk memudahkan kita dalam memahami pergumulan Tuhan Yesus. Tapi ini sesuatu yang juga cukup Alkitabiah. Karena apa yang dialami oleh Yesus yang digambarkan dalam film Passion of the Christ ini adalah hal yang sangat sesuai dengan yang ditulis di Kejadian pasal 3. Kita tahu Kejadian pasal 3 mencatat kisah bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, siapa yang menggodanya? Iblis dalam bentuk ular. Dan itulah tadi kenapa ketika iblis menggoda Yesus, di situ kemudian ada ular. Ular mendatangi Yesus. Dan persis seperti nubuat di Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan ular. Ular akan meremukkan tumitmu dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Nah itulah tadi sebabnya kenapa ketika Yesus sudah mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Bapa, Yesus kemudian menginjak kepala ular. Itulah maksudnya adalah karya Tuhan Yesus mati di kayu salib itu adalah penggenapan dari Kejadian 3:15, yaitu di saat
Yesus mati di kayu salib, itu adalah saat di mana ular menghancurkan tumit keturunan perempuan, yaitu Yesus. Tapi 3 hari kemudian saat Yesus bangkit dari orang mati, itulah saat di mana penggenapannya, yaitu Yesus meremukkan kepala ular. Di bagian tadi kita juga melihat ada Yudas. Yudas bersekongkol dengan para imam kepala. Dia dibayar 30 keping perak. Tadi ada dalam film yang kita lihat ada salah terjemahan, dikatakan haus Yudas, bukankah itu perjanjianku denganmu? Sebenarnya ini salah terjemahan, maksudnya adalah 30 keping perak. Jadi maksudnya 30 keping perak ya, itu perjanjian saya dengan kamu ya. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa Yudas akan membantu para imam kepala. Para imam kepala ini karena merasa Yesus sebagai sosok yang berbahaya bagi mereka, maka mereka ingin menangkap Yesus. Mereka ingin memberhentikan Yesus dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan, yang membuat orang banyak jadi tertarik kepada Yesus, bahkan lebih tertarik daripada kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka ingin menangkap Yesus, tetapi mereka juga takut kepada orang banyak yang mengikut Yesus. Sehingga mereka cari-cari jalan bagaimana caranya supaya bisa menangkap Yesus, tetapi orang banyak tidak marah kepada mereka. Bagaimana caranya bisa menangkap Yesus tanpa diketahui orang banyak? Maka mereka memerlukan informasi dari dalam. Ketika Yudas menawarkan diri, saya bisa memberikan kepada engkau informasi supaya engkau bisa menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang-orang banyak. Saya tahu tempat yang Yesus biasanya pergi, di mana tempat itu adalah tempat yang sunyi, orang-orang banyak tidak ada di situ. Jadi kemudian ada persepakatan di antara mereka. Oke, itu informasi yang kami butuhkan. Dan sebagai balasan dari informasi yang kamu berikan, saya akan memberikan 30 keping perak. Nah, itu sebabnya ketika Yudas keluar dari tempat perjamuan makan malam yang biasa kita sebut perjamuan makan malam terakhir, Yudas pergi ke tempat para imam-imam besar itu, dan kemudian dia memberikan informasi yang mereka butuhkan, dan kemudian mereka memberikan apa yang mereka janjikan kepada Yudas. Makanya setelah dibayar, kemudian para prajurit itu bertanya ya, di mana? Maksudnya supaya Yudas menunjukkan tempatnya, di mana mereka bisa menangkap Yesus. Jadi kalau kita melihat di sini, Yudas ini sebenarnya orang yang pintar. Dia orang yang punya strategi. Dia orang yang punya informasi yang bisa dia pergunakan untuk bisnisnya. Tapi di sini juga merupakan kita satu pelajaran buat kita untuk kita hati-hati. Kepintaran kita, kepandaian kita, informasi yang kita miliki, pengalaman kita, pengetahuan kita itu bisa menjadi bumerang buat kita, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita mengkhianati Yesus. Jadi mari kita hati-hati. Segala kepintaran kita, informasi kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, mari kita pergunakan untuk memuliakan dan untuk melayani Tuhan Yesus. Kalau enggak, kita bisa jadi seperti Yudas. Waktu para murid dan Tuhan Yesus sedang menikmati perjamuan makan malam yang biasa kita sebut perjamuan makan malam terakhir, Yudas pergi meninggalkan Yesus dan para murid. Yudas pergi seorang diri, dan kemudian di Taman Getsemani ini Yudas datang kembali kepada Yesus. Tapi kali ini Yudas datang bukan dengan sendirian. Yudas datang dengan bersama-sama para prajurit dan para penjaga bait Allah. Orang-orang yang dikatakan di Yohanes, mereka membawa lentera, suluh, dan senjata. Dan kita lihat ya, seperti tadi di film yang kita sudah tonton, kondisi taman ini adalah sesuatu daerah yang cukup luas, satu daerah yang gelap, satu daerah yang para murid ada di sana tanpa membawa senjata kecuali Petrus yang membawa pedang. Sedangkan para